Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya bagi kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya ingin membagikan tentang keengganan untuk beristirahat. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, ini satu ayat di Perjanjian Lama, keluhannya hati Tuhan, bahwa Tuhan tuh pingin memberi kita ketenangan, istirahat, tapi yang mau diberi ini tidak mau. Tetap sukanya bingung sendiri, sibuk sendiri, muter-muter sendiri. Mungkin kita ini mungkin mengherankan, masa saya aku ya jelas mau lah disuruh istirahat, siapa yang tidak mau istirahat gitu. Tapi kenyataannya Tuhan kan tidak mungkin salah ngomong, kita yang tidak mau. Contoh di Perjanjian Baru, Matius pasal 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Keluhan Yesus dengan poin atau gagasan yang kira-kira sama. Kepingin disuruh tenang di dalam perlindungan dan rasa amannya. Dia kepingin menyuruh anak-anaknya seperti itu, tapi masalahnya anak-anaknya ini tidak mau. Saudara, kita sering dengar gini, kita masyarakat pandangan dunia, saudara, ini yang saya sering bilang, pola pikirnya Tuhan sama dunia itu sering kualik. Apa yang dipandang baik oleh dunia itu sering Tuhan pandang itu tidak betul, tidak akan mendatangkan sejahtera, tidak akan mendatangkan hasil. Kita sama-sama tahu budaya kita itu menghargai orang yang tidak bisa diem. Wah, itu orang itu memang tidak bisa diem tuh, aktif, selalu berkegiatan, tidak males. Oleh tak acungi jempol banyak-banyak terhadap orang-orang seperti ini. Sampai tidak berhenti, sibuknya seperti itu. Ya ampun, itu pengorbanannya untuk Tuhan dan semuanya seperti itu. Itu semua diacungi jempol. Saudara, Tuhan yang lihat kita itu mungkin capek gitu, muter-muter sendiri, dan Tuhan bilang, aku pinginnya kamu itu istirahat, tetapi kamu tidak mau. Terus nanti kalau kita kecemplung dengan masalah ini, dengan kelelahan ini, dengan masalah emosi ini karena terlalu capek dan sebagainya, kita bingung, mungkin mau ada rasa menghakimi diri, atau mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah bekerja begini begitu. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Nah, Tuhan lagi yang disalahkan. Karena merasa Tuhan suka sama orang yang sibuk. Karena kita pikir pandangan pola pikirnya Tuhan sama dengan kita, sama dengan dunia. Ini perlu perhatikan, saudara. Kebanyakan, dulu pun saya begitu. Apa yang saya pandang baik, karena itu yang diajarkan oleh budaya saya dari masa tumbuh kembang saya sampai dewasa itu. Saya pikir yang baik itu ini. Ternyata waktu dibandingkan dengan Tuhan, loh, enggak ya gitu. Apa yang saya kejar-kejar, seperti memaksa diri untuk rajin beraktivitas untuk Tuhan, seperti itu ternyata Tuhan tidak butuh. Tuhan ingin kita tinggal diam dan tenang di hadapannya, menikmati Dia. Tuhan lebih pintar, tentu ada porsinya kita bekerja, karena kita juga diciptakan Tuhan sebagai makhluk pekerja. Tapi jangan mengorbankan waktu dengan Tuhan terus menganggap itu rohani gitu. Terlalu kalau jatuh sendiri dalam berbagai masalah, karena itu masalah batin, masalah ini yang tidak boleh, jangan sampai diketahui orang bahwa saya seperti ini, nanti saya malu. Loh, ini salah siapa gitu?
salah sendiri, tapi terus dengan terlibatnya masalah itu lalu tidak tahu bagaimana mengatasinya. Padahal dari pihak Tuhan, kalau kita tanya Tuhan, kalau Tuhan cuma bilang, kamu tenang sekarang, diem dan nikmatilah aku. Pekerjaan segitu-gitu itu aku bisa selesaikan untuk kamu, tapi aku butuh kamu, aku bukan butuh pekerjaanmu, aku bukan butuh prestasimu. Bagaimana kamu, betapa baiknya kamu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Aku butuh dirimu. Aku ingin intim dengan kamu. Tapi kita yang sering tidak mau. Betul-betul sayang sekali. Kita tidak mau, tapi kita tidak merasa bahwa kita tidak mau. Kita bergulat sendiri, muter-muter sendiri, padahal semua kekuatan, semua rasa damai dan semua kemenangan atas masalah-masalah itu datang dari duduk tenang diam di hadapan hadirat Tuhan seperti yang Tuhan inginkan itu. Sama dengan mendengar Tuhan. Kalau orang bilang, wah dia bisa mendengar dari Tuhan, masih sebagian, mungkin lebih banyak orang masih, wow, memang sudah level segitulah, aku udah levelnya itulah, itu orang-orang khusus. Saudara, orang bisa mendengar kalau apa? Kalau dia diam. Bahkan mendengar hal yang halus. Kan Tuhan itu suaranya halus gitu. Lewat suara hati nurani kita, suaranya halus, makanya sering ketutupan kalau kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa diam dengan kesibukan macam-macam itu kalau tidak diam, tidak tenang, ya tidak bisa dengar suara Tuhan. Lalu merasa ya itu memang bukan buat saya. Salah, padahal Tuhan itu sangat ingin setiap orang yang dia lahirkan itu dengar suaranya, itu bisa menikmati kehadirannya, mendapatkan kekuatan dari firman-Nya yang pribadi, personal pada setiap saudara. Itu kalau Tuhan memang tidak ingin saya itu mendengar suaranya, saya bukan orang yang selevel dianggap selevel dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melahirkan saya. Itu aja. Kalau sampai saya ini sudah dilahirkan, itu berarti keinginan Tuhan tertuju sama saya. Dia ingin setiap ciptaannya manusia yang dilahirkan itu dia ingin membangun komunikasi dan hubungan pribadi dengan setiap pribadi. Jadi bukan masalah level-levelan, tapi kalau dia memang tidak menginginkan komunikasi atau hubungan pribadi dengan saya, dia tidak akan mengizinkan saya lahir ke dunia. Itu aja. Nah, cuma waktu lalu orang merasa saya tidak mungkin saya dengar Tuhan. Ya, karena suara-suara lain itu yang dibiarkan lebih kuat di dalam kita, dan kita tidak menyediakan diri untuk tenang, tinggal tenang di hadapan Tuhan. Seperti ayat itu bilang, saya yang tidak mau. Karena saya pernah sendiri memang bicara, ayo kamu tenang dulu. Nggak bisa tenang. Kalau ini sudah mau tenang, saya pun mengalami itu. Saya juga ini kalau sudah mau tenang, ini selalu merasa butuh mikir gitu. Mikir pengembangan, mikir oh iya koordinasi sama ini, bagaimana ya jalannya itu, pelaksanaannya itu, saya harus memantau ini. Ini mikir, ada kenikmatan di situ gitu. Ada kenikmatan, dan kenikmatan itu jadi melebihi, dirasakan melebihi kenikmatan bersama dengan Tuhan, di mana kita tidak mikir apa-apa, naruh semuanya, ditaruh, istirahat, tidak perlu mikir. Kasih waktu ini sepenuhnya untuk Tuhan. Saya pun bermasalah dengan itu. Cuma saya tahu bahwa itu sesuatu harus dilawan. Mungkin yang saudara belum tahu itu. Saudara pikir ini sesuatu yang memang memang saya tidak bisa, atau memang oh ini sesuatu yang bagus. Saya memang harus aktif terus, mikir terus. Jangan berhenti mikir gitu. Apakah kita sedang mengecewakan Tuhan? Dia datang dengan pemberian dirinya sendiri, hadiratnya sendiri. Ternyata kita ciptaan yang sangat lemah ini, sok-sokan gitu. Tidak mau terima, oh maaf Tuhan, saya sibuk mikir, ini untuk pekerjaanmu. Atau bukan pekerjaanmu, pekerjaan saya, tapi ini karena istri saya butuh, dan sebagainya. Kita menganggap semua itu lebih penting dari hadirat Tuhan. Prioritasnya itu terbalik-balik. Nah, kita tidak ingin itu, kita sendiri ingin diberkati, kita sendiri ingin bisa terus belajar dengar suara Tuhan, pingin merasakan ketenangan, istirahat di dalam Tuhan, merasakan damai sejahtera di tengah masalah itu bagaimana, pingin.
kuncinya latih diri duduk tenang. Latih, ini butuh latihan lebih besar untuk duduk tenang dan diam daripada latihan untuk kerja. Saya pun merasakan begitu. Ya itu tadi saya bilang. Tapi saya terus ingin lebih baik. Saya tidak putus asa. Walaupun saya belum bisa sampai sekarang sebenarnya. Ya bisa sedikit-sedikit tapi masih jauh dari yang saya harapkan. Tapi saya tidak menghakimi diri. Saya bilang, Tuhan hari ini akan lebih baik. Saya ingin lebih baik. Kalau gagal lagi minta ampun dan dia bilang enggak, saya pingin kau lebih dari pemikiran saya sendiri yang saya anggap brilian atau bagaimana. Itu briliannya saya pudar, tidak ada cahayanya di hadapan kemuliaan dan keindahan Tuhan. Bangsa Israel dari dulu mengabaikan Sabat tetap dipakai kerja, semua dipakai kerja. Dan tanah itu, negeri itu dinajiskan dengan itu. Negeri itu jadi menolak penduduknya sampai dia harus dibuang keluar dulu supaya tanah itu diistirahatkan. Karena selama ini tidak menghargai istirahat pemberian Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang sedang dalam capek dan terus dalam putar-putar dalam suatu permasalahan atau apapun yang tidak kunjung selesai, mungkin ini salah satunya. Karena tuh di dalam diamnya kita dengan Tuhan ingin memberikan jawabannya. Tuhan rindu menyatakan dirinya dan jawabannya kepada kita. Cuma kita tidak dapat jawaban itu karena kita tidak bersedia meninggalkan semua pemikiran kita, kekhawatiran kita, dan sungguh-sungguh taruh itu semua. Dan saya kosong sekarang, Tuhan, saya siap, saya nunggu Engkau bicaralah. Jadi firman Tuhan ini untuk mendorong saya sendiri, saudara, untuk terus melatih diri untuk diam, untuk tenang, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang enggan atau tidak mau, tetapi orang-orang yang meresponi Tuhan dan pemberian-pemberiannya terhadap kita. Sekian firman Tuhan, terima kasih.